kita punya rumah di Irian Jaya, di daerah-daerah sana, di Wamena, di mana itu pasti kebutuhan mobilnya berbeda dengan di Jawa. Antar daerah itu kalau di jalan yang belum dibikin yang bagus itu bisa lama, bisa berhari-hari di jalan. Bukan karena desainnya panjang, tapi jalannya rusak gitu, jalannya pasti mendem. Jadi jalan di sana itu begitu mendem karena nggak ada winch, digali turun, bisa jalan lagi, gali turun. Kalau antri bisa berhari-hari gitu. Makanya dibutuhin mobil-mobil yang 4x4 pasti. Terus mobil 4x4 itu di sana solar juga susah. Makanya cari mobil 4x4 yang solarnya nggak begitu bagus, oke, boleh Toyota. Kadang-kadang beberapa teman juga punya hobi berburu, karena di sana itu berburu rusa lebih mudah daripada berburu babi, dan harganya lebih mahal babinya kan. Jadi akhirnya punya mobil yang bisa 4x4, bisa buat daily activity, juga bisa untuk hobi. Rata-rata mereka berburu hobinya. Ya akhirnya terpilihlah Fortuner Matic 4x4 2015. Ini salah satu mobil langka sekarang yang dicari banyak orang. Dan menurut saya kemampuan off-roadnya bagus banget untuk levelnya SUV ya. Karena dia wheelbase-nya agak pendek, kasih ban 35 ini. Ban 35 semua kaki-kakinya standar. Masih proper banget. Dan upgrade kitnya banyak. Mau Asroda Racing, mau Final Gear, mau Locker, itu ada. Nah itu kunci utama di saat kita mau upgrade size ban. Kalau merek lain belum tentu ada itu. Bisa naikin bannya tapi komponen pendukungnya belum tentu ada. Nah, suspension lift kit, Final Gear, Locker, Asroda Racing itu adalah pendukung untuk kebutuhan off-road yang nggak bisa ditawar. Di saat kita upsize dari ban standarnya yang 30 menjadi 35, itu banyak komponen yang harus disesuaikan. Ya 4 item tadi. Ini bicara mobil yang proper dipakai off-road. Karena apa? Karena satu Matic, 2 dieselnya solar biasa masih mau. Di-upgrade gampang, tinggal di remap, kaki-kakinya ada semua. Dan spare partnya di Toyota banyak. Jadi kalau kita kirim ke daerah, kita nggak perlu khawatir masalah ketersediaan spare part. Harganya juga masih proper, 350 jutaan lah kira-kira yang Matic. Kalau mau cukup manual, beli aja yang 4x2 manual, kita ganti 4x4-nya punyanya Hilux, selesai juga. Harganya pasti 250-an, udah dapat bagus. Contoh, tapi kalau yang dibikin 4x4 itu, manual itu, gardan depannya ya sebaiknya ganti rigid. Tapi kalau mau tetap gini juga bisa, tapi agak mahal. Tapi bisa juga gitu. Cuman manual. Nah, modifikasi mobil ini sebenarnya nggak banyak, cuman roll cage dibikin lockdown, jadi bisa dibongkar pasang. Sebenarnya kebutuhan untuk melindungi diri di saat dipakai untuk daily activity di sana, karena di sana itu kadang-kadang jalannya memang rusak banget. Aku dikasih videonya. Terus kadang-kadang dipakai untuk berburu juga, jadi nanti perangon di atas tuh knockdown. Ada lampu-lampu memang kebutuhan, jalannya gelap gulita, nggak ada lampu penerangan jalan di sana itu. Kalau di jalan-jalan yang rusak itu. Lalu set protector sengaja dibikin kuat dan lebar ke samping, karena memang di sana itu jalannya kalau sudah dalam itu yang nahan bodi samping ini, jangan sampai bodinya rusak gara-gara kena jalanan yang rusak, yang turun gitu, jangan sampai dia rusak. Makanya diganti set protector sekalian, dan dia semua knockdown, bisa dilepas. Unsur yang lain adalah winch depan belakang kita pasang, depan 8274, belakang ada winch VR Evo, cukup banget untuk kebutuhan dia. Terus bumper kita bikin custom, depan belakang pakai metal craft sama dengan roof rack-nya yang knockdown juga. Terus suspension ini agak lumayan banyak yang dirubah. Ini pakai coilovernya pakai Profinder adjustable, yang pernya kita setup 500 kg untuk yang depan. 500 lbs sorry, adjustable juga. Jadi kalau pas muatan banyak tinggal diklik, muatan nggak banyak tinggal diklik gitu. Off-road tinggal diklik gitu. Jadi enak banget. Yang belakang tinggal kita adjust saja. Tapi cara ngejustnya adalah kita setup spring rate-nya harus bener dulu, valving-nya harus bener dulu. Jadi posisinya klik itu kan ada 8 klik
di posisi nomor 4. Itu untuk harian. Kalau butuh empuk tinggal diklik, kempukin, butuh keras tinggal diklik gitu. Terus upper armnya pakai Allman Emu, murah bagus. Lalu kita pasang limiter strap trail gear, penting banget karena sudut asroda itu harus kita jagain. Asroda depan itu hati-hati, asroda depan itu gampang patah karena over sudutnya. Nah ini sudah diangkat, terus ini coilovernya adjustable, kita lift 2,5 in sampai batas maksimal asroda. Lalu yang depan lagi yang kita modifikasi adalah under protector. Under protectornya kita bikin dari plat tebal banget, pakai 4 mili karena supaya bracket gardan depan itu tidak geser saat kena impact. Nah, itu ini jadi penguat sasis juga walaupun knockdown. Bikinan Metalcraft anak-anak bikin sama final gear ratio sama locker. Lockernya kita pasang ARB, final gear ratio-nya 4,88 ini. Kalau yang belakang coil spring aslinya masih kita pasang, tapi kita pasang Provender coil overshock 10 inch yang belakang. Ini ada kliknya juga. Spring rate-nya yang bawah 300, yang atas 150. Jadi saat kosong mobilnya tetap empuk, tapi saat dimuatin penuh pakai rangon segala macam mobilnya tidak limbung dan tidak turun. Karena per plus support coil overshock. Ini kita pakai untuk VX80 dan lain-lain. Sistem ini yang dipakai untuk heavy duty dan untuk beban yang signifikan perubahannya. Jadi pas kosong benar-benar kosong, pas dimuatin lebih dari 500 kilo perbedaannya. Kalau nggak pakai sistem ini, nanti pasti ada yang dirugikan. Kalau pas kosong bisa kekerasan gitu lah. Kalau ngomong belakang ini roll cage knockdown, bracketnya di bumpernya made in Metalcraft, ada bracket winch-nya, bracket helix jack sama jerigen solar. Penting banget jerigen solar karena di sana itu kadang-kadang cari solar susah gitu. Yang lucunya mobil ini punya 2 set ban sama pelek. Jadi satunya ban sama pelek ekstrim, satunya ban sama pelek MT. Ya dipakai sesuai kebutuhan. Kalau berburu kadang-kadang pakai yang ekstrim supaya kita bisa ngerayap pelan-pelan. Berburu kan nggak bisa harus stasioner biar hewannya nggak lari, tapi mobilnya tidak tergelincir. Makanya pakai ban ekstrim. Belakang juga pakai final gear 488 dari Yukon sama locker ARB, air locker. Semuanya sudah di-upgrade, termasuk double lagi, assembly switch, gitu-gitulah. Nah, kenapa kok kita saranin pakai ini? Karena saya pernah pakai yang bensin aja dipakai Meratus Expedition dengan ban 37, gardan VX depan belakang itu nggak rusak, nggak ada yang rusak mobil itu, dipakai Mas Boy. Dan bukan dipakai untuk mobil logistik, jadi benar-benar overload mobil itu, tapi nggak rusak, apalagi yang diesel gitu lah. Jadi kayak Matic, transfer case itu nggak perlu diraguin. Dan ini ban 35 harusnya jauh lebih aman. Kita pakai tadi off-road juga enak banget, nggak ada kendala apa-apa, enteng. Tapi memang kalau independent front suspension bawanya harus halus, nggak boleh kasar lah, supaya awet. Karena ada beberapa bagian part yang kayak bracket arm gitu-gitu memang nggak bisa dibikin kuat banget gitu lah, harus ada flagnya supaya armnya nggak gampang bengkok sama ball jointnya nggak ini. Sama satu lagi rack and steering. Rack and steering itu kelemahan IFS. Jadi kalau cara bawanya yang harus halus, jangan sampai ban itu nabrak pohon atau ban mentok pohon di winch. Itu bahaya banget. Rack and steering yang nggak kuat pertama. Tapi spare part kalau Toyota banyak, jadi nggak perlu khawatir, murah juga. Nah, tapi harus hati-hati bawanya. Ban velg ini pakai ban MT paling bagus menurut saya. Bukan paling mahal, tapi paling bagus karena pakai Geolander G003 Yokohama dipadu dirty left beadlock. Ini velg juga bagus dan harganya sangat murah menurut saya dengan teknologi dan kualitas dia ya. Ini adalah paduan yang oke, offsetnya juga bagus, minus 25. Jadi nggak perlu adaptor. Terus satu lagi pakai ring 16 MAT, bannya Helium Terramania 35. Jadi 35-nya agak kecil dikit yang ekstrim. Supaya apa? Supaya kaki-kakinya awet, tidak tersiksa. Gitu. Hampir nggak ada modifikasi yang aneh-aneh di mobil ini. Supaya apa? Supaya kalau rusak ketersediaan spare partnya mudah, part number. Jadi tidak custom. Nah, itu harus dipikirin untuk mobil-mobil yang domisilinya jauh dari spare part dan untuk mobil-mobil expedition. Mobil expedition kalau banyak custom semakin bikin masalah. Ini kita coba diempukin ya. Kita tinggal klik. Kita setel paling empuk karena kita mau off-road. Oke.